This is the Learner Podcast for the True and Justice. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk on air karena saya ingin melihat ini nanti sebagai learning products yang akan bisa diulang sebagai referensi atau dokumen untuk pembelajaran kawan-kawan. Mungkin ada yang belum sempat datang, jadi bisa membuka sehingga terbuka bagi siapapun itu untuk belajar bersama. Terkait dengan persoalan legal reasoning ini, saya langsung mengkaitkan dengan kasus yang dihadapi. Karena begini, kalau kita bicara tentang struktur pledoi, seperti yang Anda sampaikan, Anda bacakan tadi satu persatu, itu secara format sudah ada struktur pledoi itu. Tapi dua kata kunci di dalam struktur pledoi itu adalah adanya persoalan argumentasi hukum itu. Mengapa kita membangun dan alasan mengapa kita menyampaikan argumentasi itu. Jadi argumentasi hukum itu biasanya dikemukakan setelah di dalam bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu hanya mengungkapkan atau mengelaborasi semacam kronologi ya singkat dari apa yang terjadi di dalam case itu. Jadi di rememorize pada hakim apa yang dialami dan bagaimana perjalanan di dalam persidangan, jadi concise-nya. Baru yang kita ungkapkan itu adalah kata-kata kunci ya dalam argumentasi hukum. Kunci argumentasi hukum itu pertama tadi saya katakan itu adanya kekoherensian antara apa yang kita akan bangun itu dengan fakta yang terjadi, bukan fakta yang terjadi di lapangan, tapi yang terjadi di persidangan. Ya, jadi itu sebabnya kenapa lawyers kalian di sini harus betul-betul mencermati bagaimana perkembangan argumen yang terjadi di persidangan. Nah, dari data-data atau fakta-fakta yang ada itulah kita membangun argumentasi. Apakah fakta itu bertentangan? Misalnya tadi dia katakan bahwa dakwaan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berarti kita bangun argumentasi bahwa apa yang dinyatakan oleh jaksa sebetulnya ada gap di sana itu. Karena nyata sekali argumentasi itu tidak dibangun bersandar kepada fakta. Padahal secara teoretik itu ketika kita membangun argumentasi hukum untuk itu tidak boleh keluar dari apa yang berkembang. Kenapa itu? Apa alasannya? Alasan fundamentalnya itu adalah karena ada prinsip kebenaran. Kebenaran itu adalah sebagai fondasi bagi siapapun. Hakim itu kenapa harus mengacu kepada fakta? Untuk melihat kebenaran, melihat atau mengungkapkan kebenaran. Makanya saya sudah berulang-ulang katakan bahwa persidangan itu tidak ditujukan untuk menciptakan keadilan. Karena hakim tidak bisa menggelar persidangan untuk menciptakan keadilan. Tetapi persidangan itu digelar supaya kita bisa menemukan kebenaran. Jadi tujuannya itu adalah ketika fakta digelar itu, tujuannya itu untuk mengungkap kebenaran. Agar apa? Agar hakim itu dapat menggunakan ya atau membangun argumen tadi atau pertimbangan-pertimbangan yang benar bersandar kepada kebenaran tadi untuk membuat putusan yang sebaik-baiknya. Jadi itu logikanya itu. Jangan diharap dia dengan kita membangun argumen hakim akan membuat putusan yang adil. Tidak bisa. Dia yang harus kita bimbing. Jadi lawyer itu atau kalian di sini harus ya berusaha untuk membangun strategi bagaimana mengungkap kebenaran itu. Dan jangan berbohong. Harus bersandar pada kebenaran. Nah, di dalam konteks ini, sekali kalian berbohong, itu dia berantai itu. Kebohongan A itu berimplikasi pada B, C, D, dan seterusnya. Sehingga merusak seluruhnya itu. Oleh karena itu, jangan sampai ada kebohongan. Baik itu di dalam pengungkapan fakta, waktu persidangan kemarin, maupun pada waktu membangun argumen tadi. Karena kesalahan di dalam berbohong di dalam mengungkapkan argumen itu ya apalagi dengan berbohong itu fatal, menjadi invalid dia. Invalid. Fakta itu
tidak memiliki evidence, itu tidak memiliki validitas. Itu yang pertama. Kemudian di tahap berikutnya, setelah kita argumentasi itu dibangun dengan kejujuran, ya. Jadi argumentasi itu harus diekspresikan secara jujur. Jujur itu yang saya maksud itu sebetulnya apa adanya, tidak dibuat-buat, apalagi dipleset-plesetkan atau disamar-samarkan. Karena kalau di dalam rezim intellectual property, saya ambilkan contoh perbandingan itu, ada yang namanya untuk melakukan misperception itu, dia mengelabui konsumen itu dengan cara misalnya itu biasanya dalam bentuk merek. Nah, begitu juga di dalam ini contoh tadi. Argumentasi hukum itu tidak mengungkapkan, ya, argumen dengan referensi-referensi yang menyesatkan. Jadi kalau memang referensinya seperti A, ya, disebutkan A itu, bukan ditambah lagi dengan referensi A, B, C, D, dan hanya A, ya A saja. Nah, oleh karena itu perlu, kalau mau ditambahkan maka harus diperkuat itu, ya, bacaan-bacaan atau argumen tadi. Nah, jadi tadi ada dua nilai yang paling penting, ya, di dalam membangun dan mengungkapkan argumentasi hukum. Satu, dia harus bersandar pada kebenaran tadi. Kebenaran itu harus diungkapkan secara jujur. Nah, strategi yang ketiga itu bahwa argumentasi itu untuk kebaikan, ya, makanya strategi normatif itu untuk kebaikan bersama. Ya, kita ingin melihat supaya ini kawan-kawan yang ditahan dan lain sebagainya itu memiliki solusi, ya, apa yang terbaik. Jadi tidak perlu memecah belah dan membuat decisive strategi, ya, pembelahan. Tetapi kita melihat semua komponen itu bisa kembali akur, dan ini dalam konteks yang saya inginkan itu. Kalian harus berpikir bagaimana fokusnya itu pada keutuhan, ya. Ya, meluruskan dan mengembalikan kepada kebenaran tadi, bahwa ada tindakan perusahaan atau PT yang melakukan penyimpangan dengan cara melakukan, misal, ya, seperti tadi itu, kalian tidak boleh berbohong, tapi harus menyatakan bahwa ada upaya perekayasaan misalnya. Tadi rekayasa itu disampaikan, bagaimana cara memvisualisasikan kata rekayasa itu. Apa fakta-fakta rekayasa itu? Kalau kalian mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesengajaan untuk apalagi melakukan pembakaran, dia tidak terlibat di dalam pembakaran. Misalnya untuk menjelaskan ketidakterlibatan itu yang harus dibangun argumennya itu, ya. Makanya kan kita melihat, kita menolak dakwaan itu, ya, dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa orang ini melakukan pembakaran terhadap beruga itu karena itu merusak properti. Memang itu tidak diperbolehkan karena merusak properti orang lain. Tetapi pertanyaannya, apa makna pembakaran itu? Pembakaran yang disengaja itu kan berarti sengaja membawa bensin, sengaja melakukan menyulut api dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud sama keterangannya Pink tadi, itu orang itu tidak ada yang menyulut. Iya kan? Betul, dari keterangan saksi dan fakta persidangan memang tidak ada. Tidak ada yang menyulut. Lalu pertanyaan, siapa yang menyulut? Ternyata yang menyulut itu ada orang yang bukan berasal dari komunitas itu. Nah, baru di sana kita bisa melihat ada upaya yang merekayasa, sengaja merekayasa tindakan tadi, kasus tadi. Nah, oleh karena itu penting. Nah, di dalam argumentasi hukum, saya katakan tadi, itu kekuatan lawyer atau siapapun pengemban hukum itu, ketika dia mulai melakukan interpretasi teks. Argumentasi itu tidak bisa dibuat kalau tidak melalui interpretasi. Jadi ada interpretasi teks dan ada interpretasi conditions, reality. Nah, interpretasi teks itu
mengkaitkan antara norma-norma hukum yang ada dengan case itu, dengan realita atau perkara yang muncul. Misalnya di dalam kasus ini ada kitab undang-undang hukum pidana, ya, termasuk juga interpretasi konstitusi. Ya, konstitusi itu apa interpretasi? Bahwa setiap orang itu diberikan hak untuk mempertahankan harkat dan martabatnya, diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan, ya, hukum, dan diberikan hak untuk mendapatkan putusan yang berkepastian dan berkeadilan. Ini penting ini. Sedangkan tindakan, baru kita refer, tindakan jaksa yang melakukan kesewenang-wenangan itu ternyata bertentangan dengan upaya untuk menghargai, mengapresiasi harkat dan martabat itu. Itu baru satu, gagal memberikan perlindungan hukum pada yang seharusnya dilindungi. Mereka tidak bersalah, tetapi dipersalahkan misalnya. Nah, ini dibangun gagasan. Nah, di dalam konsep ini, oleh karena itu, supaya bisa muncul, memang secara teoretik, itu hakim itu harus memiliki kemampuan dia untuk melakukan interpretasi, ya, terhadap teks yang ada itu. Caranya melakukan interpretasi itu, dia kalau dalam bahasanya Ronald Dworkin itu, dia diharuskan untuk melakukan interpretasi yang konstruktif. Caranya bagaimana? Mengangkat, ya, teks itu ke dalam tataran prinsip. Nah, makanya di dalam teori hukum itu prinsip hukum itu berfungsi untuk satu, ya, melakukan penginterpretasian terhadap teks. Itulah dasarnya Anda bisa membuat argumentasi hukum. Ya. Kedua, ya, interpretasi teks itu, ya, selain melalui prinsip itu ada nilai. Prinsip itu juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum. Memang itu teorinya itu. Kalau misalnya ada kasus tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya, ya, maka hakim itu tidak boleh mengabaikan kasus itu dengan mengatakan, ya, saya menolak kasus ini, menangani kasus ini karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Itu di dalam pasal 20 AB itu. Itu jelas dikatakan hakim tidak boleh menolak kasus, memeriksa perkara itu dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur. Artinya apa? Dia menggunakan, harus ada kewajiban hakim itu untuk menggunakan akal pikiran di dalam memutus perkara itu. Tapi akal pikiran ini, saya harus katakan tadi, berulang-ulang saya, itu tidak didasarkan atas kebebasan absolut. Tidak tidak bersandar pada diskresi absolut. Ya, yang saya maksud diskresi absolut, seolah-olah hakim itu memiliki otoritas, ya, untuk menentukan apapun yang dia inginkan. Tidak, dia terikat oleh fakta hukum yang ada. Kalau di dalam, tadi saya katakan, di dalam konsepnya Dworkin tadi, ya, the hole in the donut study, itu jelas itu ada 4 indikator yang dia gunakan. Yang pertama tadi undang-undang, norma-norma, baik itu konstitusi, pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, atau pasal 28, ya, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, peraturan-peraturan Mahkamah Agung, termasuk surat edaran Mahkamah, itu baru satu, jabarannya itu. Yang kedua, cara berpikir hukum. Ketiga, prinsip tadi. Nilai. Nilai apa? Dia diikat oleh nilai-nilai kebenaran. Prinsip kebenaran. Prinsip kejujuran. Itu sebabnya saya katakan berulang-ulang. Apabila ada hakim melakukan kebohongan di dalam proses pembuatan putusannya, itu berimplikasi terhadap ketidaksahan sebuah putusan. Dia menjadi invalid. Atau yang kita kenal dengan nama self-invalidate norms. Norma yang menginvalidasi dirinya sendiri. Karena tidak memenuhi apa yang kita sebut dengan substantive sufficiency. Kecukupan substantif untuk dapat dikatakan sebagai norma. Apa itu kecukupan substantif? Itu nilai-nilai itu. Ya. Kalau kita mengacu pada pandangannya Herbert Hart, ya, itu masuk di dalam kategori
apa namanya yang dia sebut dengan secondary norms. Hart itu membagi, ada yang primary norms, ada yang secondary. Primary norms itu adalah nilai-nilai atau norma yang meletakkan kewajiban kepada seseorang. Jadi mengatur perilaku dan tindakan seseorang. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ketika itu ditransformasikan ke dalam norma, itu menjadi sebuah proses. Secondary itu di dalam tataran tahapan apa yang harus dilakukan oleh para pembentuk undang-undang itu dalam memvisualisasikan dan membadankan ya, atau memformulasikan apa yang boleh dan tidak boleh tadi. Nah, di dalam tataran secondary norms itulah hakim itu atau para pembentuk undang-undang ya, atau para penemu hukum ya. Kan kita menyebut ada res former dan ada res finder. Ya, res former itu adalah eksekutif dan legislatif. Res finder itu hakim maksud saya. Dia terikat dalam satu proses yang harus disandarkan pada transparansi, objektivitas, rasionalitas. Nah, makanya cara membangun argumen ketika kita menyusun sebuah norma, makanya dibangun di sana itu. Apakah norma yang akan diputuskan oleh hakim itu bersandar pada nilai atau tidak? Ini baru elemen ketiga di dalam pembentuk donat itu. Nilai. Nilai apa yang menjadi dasar dari sebuah nilai? Lalu nilai itu kan hanya ada dua, nilai yang baik sama nilai yang buruk. Iya kan? Kalau dalam istilah Yunani klasik itu, orang itu dilihat kesempurnaan seorang itu apabila dia bisa memiliki 4 kemampuan itu. 1, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Integriti yang diletakkan di dalam filsafat pendidikan Yunani klasik gitu. Kedua, baru dia dituntut untuk bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kalian jangan terganggu dengan kata terminologi baik dan buruk, benar dan salah. Itu beda. Baik dan buruk itu menyangkut nilai, etik, value di sana. Benar dan salah itu menyangkut rasio. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu benar. Kalau Anda bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, itu salah. Nah, berarti rasio yang dibangun di sana. Makanya kesempurnaan dalam konsep itu kalau value itu mengacu pada nilai. Ya, jadi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Baru mana yang benar dan yang salah. Nah, kalau Anda lihat putusan-putusan yang dibuat di MK itu di level pertama dia melakukan kesalahan. Karena yang baik itu menjadi fondasi bagi kejujuran. Iya kan? Saya tidak melihat siapapun itu, tetapi kalau misalnya MK membuat putusan bahwa si Fulan ini telah melakukan kesalahan etik berat karena dikatakan berbohong. Itu di dalam filsafat Yunani klasik itu tertinggi kebohongan yang kesalahan yang dilakukan itu sangat fatal. Paham maksud saya? Dan kalian itu adalah orang yang harus berjuang untuk menegakkan the truth and justice itu. Apa yang dikatakan, apa yang benar itu benar. Nah, baru yang ketiga itu orang yang memiliki estetika, yang santun, yang bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ada civilized istilah, estetika, termasuk keindahan. Itu ternyata nilainya tinggi, ukuran di sana itu. Baru yang terakhir itu orang yang sehat, bugar badannya itu. Makanya ukurannya dia, kalau Anda lihat itu pada Yunani, orang-orang yang memiliki fisik, itu baru tingkatan yang paling pertama itu. Sampai pada level yang tertinggi. Nah, begitu juga hukum. Hukum itu kalau dalam bahasanya menurut Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa kebajikan tertinggi dalam norma itu adalah virtue. Virtue itulah nilai, kebijaksanaan. Nah, hakim itu terikat untuk membuat putusan itu dengan kebijaksanaan.
wisdom, atau dalam bahasanya itu virtue. Kalau dalam bahasanya Michael Joseph Sandel yang menulis buku tentang justice, guru besar di Harvard University, tentang filosof dia juga, dia katakan seterusnya tugas kita semua, terutama hakim itu adalah mengkultivasi virtue itu. Cultivating virtue. Tahu cultivating itu? Cultivating itu adalah membudidayakan. Kayak kalau kita bercocok tanam, kultivasi, bercocok tanam kebaikan. Kalau ini kan bercocok tanam cabai misalnya. Dia itu bercocok tanam virtue. Itu yang menjadi tugas hakim. Jadi setiap dia berpikir, setiap dia merumuskan putusan, itu bagian dari cultivating process to create the virtue. Ini esensi di dalam hal. Nah, oleh karena kembali kita ke konteks tadi, bahwa nilai itu, tadi saya katakan norma yang harus diputus itu bisa dijadikan koreksi. Apakah norma yang akan dibuat, ya, ditemukan oleh hakim itu bersandar pada nilai atau tidak? Kalau dia tidak bersandar pada nilai, berarti itu sudah kehilangan validitasnya. Tadi saya katakan, nilai itu tentu yang kita maksud nilai kebaikan. Sekarang Anda bertanya, apakah kebohongan itu baik atau tidak? Tergantung konteks. Oh enggak, saya melihat konteks yang disebut kita melakukan memberikan kalau menurut saya secara universal, konteks universal values yang kita, kebohongan itu tetap buruk, tidak pakai sirkus ya, karena begini, the truth yang kecuali itu kalau misalnya ada diskresi itu masih tergantung konteks. Tapi kalau misalnya saya katakan bahwa kejujuran itu adalah kemuliaan katanya itu. Lalu kalau kita tidak jujur, apakah baik atau tidak? Tidak baik. Nah, itu maksud saya, artinya fondasinya itu yang dibangun. Tetapi bagaimana cara untuk sampai ke sana ketika kita mengukur norma itu didasarkan pada values tadi. Itu dibangun dari nilai yang baik tadi. Itu fondasinya itu. Fondasi. Itu diangkat lagi. Diangkat. Nilai ini kalau ditarik itu menjadi prinsip. Ya, misalnya kita bicara tentang prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu lahir dari nilai kebaikan tadi. Prinsip kebenaran. Nah, dari prinsip kebenaran itu ditarik ke dalam standar lagi. Jadi sebelum kita merumuskan norma, harus ada standar yang kita tetapkan. Standar itu harus bersandar pada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu menjadi fondasi, menjadi dasar bagi lahirnya standar, seperti standar objektivitas misalnya. Bahwa norma itu harus objektif. Putusan pengadilan itu juga harus objektif. Itu rasional itu. Ya, kedua rasionalitas. Rasional itu artinya sesuai dengan akal sehat kita, logika. Tidak bisa dipertukarkan. Ya, maksud saya logika itu harusnya bersandar pada logika universal juga. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi ada rasionalitas, ada objektivitas, ada transparansi misalnya. Nah, tadi ketiga hal tadi, komponen tadi, itu sebetulnya standar. Komponen-komponen standar yang muncul dari prinsip kebenaran. Yang bersandar pada nilai kebaikan tadi. Kenapa saya menjelaskan ini? Ya, sehingga kalau kita melahirkan norma, ya, norma itu harus dia transparan. Hakim itu terikat oleh kewajiban untuk memproses normanya, putusannya yang menjadi norma itu. Itu harus secara transparan. Harus secara transparan, bukan sembunyi-sembunyi.
Hakim itu terikat juga ketika membuat rumusan itu harus rasional, logis. Itu baru dia bersandar pada kebenaran. Ini yang keempat, Prof. Eh, Yang rasional itu. Ya tadi saya katakan rasionalitas itu adalah komponen standar. Standar sini sambil saya buatkan, saya ilustrasikan sini. Nah sini kertas kosong satu. Nah, saya perlukan bukunya untuk landas alas. Nah, jadi nanti tinggal diambil. Ini ya kalau kita bicara ini nilai, ya nilai ini menjadi dasar untuk misalnya ada prinsip kebenaran. Kebenaran. Terus di sini ada lagi prinsip kepastian misalnya. Terus di sini ada lagi kemanfaatan. Misal seperti itu. Dan seterusnya. Nah, nilai kebenaran ini di breakdown lagi menjadi prinsip standar. Ini namanya standar. Standar kebenaran, objektivitas. Objektivitas. Sini rasional. Transparansi misalnya. Nah, begitu. Begitu juga kepastian ini. Ketika diangkat menjadi standar, harus ada standar apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur bahwa putusan itu tidak bisa diinterpretasikan dengan cara yang lain. Tapi memang itu yang bunyinya. Makanya dia tidak boleh mengandung ambiguitas. Makanya di sini ditulis standarnya itu tidak ambigus, non ambigus. Begitu caranya membangun. Ya kan? Ketika kita bicara tentang ini misalnya tidak ambigus, tidak mendua, tidak membuka interpretasi yang terlalu luas dan lain sebagainya. Itu standarnya itu. Nah, ketika kita bicara tentang kepastian, ya kepastian ini kemanfaatan. Berarti harus ada yang mendapatkan nilai. Berarti manfaat itu apakah itu profit bisa? Kepuasan? Ya, kepuasan itu ukurannya. Nah, jadi hakim itu harus mempertimbangkan ini, Ustaz. Baru nanti ketika dia membuat rumusan norma putusan itu, apakah norma itu sudah diuji secara rasional, sudah diuji secara transparan, sudah diuji secara transparan, rasional dan objektif, misalnya. Baru dia bersandar sehingga ketika dia ditemukan nilainya itu, fondasinya itu bersandar pada kebaikan tadi. Bukankah hukum itu mengatur untuk menciptakan kebaikan di dalam sistem sosial tadi? Ya, seperti ketertiban, supaya menjamin agar sistem sosial itu bisa berlangsung dengan baik. Thank you very much. Itu. Take your coffee, please. Bismillah. Kebetulan hari ini ulang tahunnya Lingga ya. Woi, strong ini, kuat. Hah? Sampai jam 11 kita nih. Karena dah ini sama kopi nih. Langsung. Dia lebih kuat. Ya. Jadi, kenapa saya menyinggung nilai? Ini contoh tadi. Nilai itu fondasi. Di dalam teori hukum, kita mengenal ada teori yang disebut dengan foundationalism in epistemology. Jadi di dalam epistemologi itu cara atau metode untuk menemukan kebenaran. Kita juga mengenal fondasi di sana itu. Fondasi keilmuan itu setiap karakteristik ilmuwan itu mempunyai fondasi. Ya, misalnya ketika Anda bicara tentang fondasi posteriori. Ilmu ya pengetahuan posteriori itu kan yang langsung kita amati. Pendekatannya itu empirik, langsung kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, fondasi keilmuannya itu apa? Sumber untuk mengetahui kebenaran empirik itu apa? Itu sense. Sense. Apa sense? Indra. Ada mata, telinga, hidung, peraba, dan lain sebagainya. Itulah sense. Yang menjadi fondasi bagi
kebenaran empirik tadi. Anda hanya bisa mempercayai kebenaran itu kalau Anda melihatnya. Makanya di dalam konteks pembuktian itu hanya disebutkan saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Ini penting ini. Dia harus lihat itu di dalam konteks pembuktian. Kalau ini kita bicara soal pembuktian. Tetapi ketika kita membicarakan tentang kebenaran norma, itu tidak mungkin menggunakan pendekatan empirik tadi. Karena norma itu biasanya mengacu kepada kebenaran koherensial. Ya, ada kekoherensian antara norma yang satu dengan nilai norma yang lain. Tidak ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain. Nah, makanya alat atau apa yang kita gunakan sebagai instrumen untuk mengukur kebenaran koherensial tadi. Itu biasanya kalau dalam foundationalism in epistemology itu dia katakan axioms. Aksioma itu adalah fondasi dari apa yang disebut dengan pengetahuan a priori. Jadi ada pengetahuan a priori, ada pengetahuan posteriori. Nah, di dalam konteks inilah saya harus katakan, ketika Anda menyusun pledoi, itu harus dilihat. Anda bicara norma, maka pembuktiannya itu adalah dari koherensian antara norma yang satu dengan norma yang lain. Tapi begitu Anda bicara bukti, maka harus Anda lihat mana fakta-fakta yang Anda lihat, yang Anda rasakan, dan yang Anda alami. Begitu lebih kuat jadinya, tak terbantahkan itu. Ya, sehingga argumen yang kita bangun itu juga bersandar. Makanya saya katakan, nah di dalam persoalan nilai tadi, kenapa saya menyinggung persoalan nilai baik dan nilai yang buruk? Itu fondasi. Itu sudah dialami ya oleh Gustav Radbruch itu. Gustav Radbruch itu seorang legal philosopher, ya, ahli hukum pada masa Jerman itu, Nazi. Dia berkuasa. Radbruch itu lahir tahun 1847, 87 kalau tidak salah. Lalu dia menjadi menteri kehakiman. Itu umur muda, tahun 21 sampai 23. Ya, dia meninggal tahun 49, 2 hari yang lalu, tanggal 23 November. 23 November tahun 1949 meninggal. Nah, tetapi sebelum dia meninggal, dia melahirkan karya yang sangat banyak itu. Karya-karyanya itu antara lain yang sangat fundamental itu yang terkait dengan res filosofi. Saya katakan, saya menyinggung persoalan ini karena dia menyinggung persoalan nilai. Kenapa nilai itu menjadi sangat penting di dalam pembentukan norma? Nah, Radbruch itu mengukur kevaliditasan sebuah norma itu ya, apabila memenuhi nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar hukum yang sekaligus menjadi tujuan hukum. Dia menyebut itu 3, ada kemanfaatan, ada kepastian, dan ada keadilan. Thank you. Nah, tetapi ketika Radbruch menyebut sebelum sampai kepada kesimpulan final itu, awalnya dia hanya menyebut 2 nilai itu. Di dalam buku Res Filosofi yang ditulis pada tahun 1932 itu, dia hanya menyebut kepastian dan keadilan. Itulah sebabnya dia katakan, ketika kita berhadapan dengan kepastian dan keadilan, mana yang harus diutamakan? Di dalam jawabannya, Gustav Radbruch mengatakan yang harus diutamakan itu adalah keadilan. Memang diakui ya, ada Spannungsverhältnis di antara nilai-nilai dasar hukum itu. Makanya dia menyebut ada istilah extreme injustice. Ketidakadilan yang sangat. Berarti kalau kita menyebut ketidakadilan yang sangat, berarti ada yang ketidakadilan saja.
Ya, bukan yang sangat tidak adil. Di bawahnya itu. Ada yang tidak adil saja ya. Berarti ditambah banget dia. Banget. Nah, kalau ini terjadi, ya, apa rumusan? Makanya dia menawarkan formula Radbruch. Formula Radbruch ini terkait dengan nilai. Dia katakan ketika ada norma, makanya tadi saya katakan kenapa norma itu harus bersandar pada nilai. Karena kalau ada norma itu bersandar pada ketidakadilan yang sangat atau memuat aturan yang sangat tidak adil, Terlalu tidak adil, Pak. maka itu tidak wajib kita penuhi. Kita tidak wajib untuk menghormati, harus diabaikan. Itu menurut pandangan Gustav Radbruch. Walaupun sementara saya tidak menggiring Anda untuk sekalipun itu dibuat oleh otoritas yang berwenang. Ini saya menyatakan pendapatnya Gustav Radbruch. Nah, itu dia mengilustrasikan apa ukuran ketidakadilan itu. Sesuatu dikatakan ya mengandung aturan yang sangat tidak adil apabila dia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dehumanisasi. Kedua, dia bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran tadi. Ketika norma itu dibuat atas kebohongan, maka itu tidak wajib ditaati menurut Gustav Radbruch. Misalnya apa? Contoh, ketika George Bush membuat kebijakan internasional yang membombardir Irak hanya karena dia mengatakan bahwa Irak itu melakukan pengayaan nuklir dan melakukan pengembangan senjata biologis, senjata pemusnah massal. Ternyata itu bohong. Itu dibangun atas dasar kebohongan. Kebijakan dia untuk melakukan validasi dalam penyerbuan terhadap Irak itu. Begitu juga yang terjadi di Palestina. Mereka membangun kebohongan untuk melakukan penyerbuan terhadap Gaza. Nah, ini yang tidak boleh ditaati, tidak harus ditaati. Atau praktek yang disebut oleh Gustav Radbruch seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Pemerintahan apartheid sebelum Mandela itu. Saya ingat dulu Francis Botha namanya, pemimpinnya itu. Itu malah memberlakukan kebijakan apartheid yang melakukan diskriminasi antara orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Itu tidak boleh diberlakukan. Begitu juga ketika Hitler memberlakukan kebijakan diskriminatif pada masa kepemimpinannya dia terhadap orang-orang Yahudi. Ya, dia mengunggulkan ras Aryan. Nah, ini semua contoh. Kenapa itu dia bang? Validitas norma kebijakan seperti itu dibangun karena kebohongan. Mengerikan itu dampak kebohongan itu sebetulnya. Wow. Saya tidak tahu apakah ini menjadi tetapi saya tidak bermaksud untuk melakukan provokasi di dalam konteks, tapi saya hanya bicara tentang apa yang seharusnya saya sampaikan. Itu akibat kebohongan, Prof. Iya, kebohongan itu berimplikasi terhadap invaliditas. Maka itu saya katakan, norma yang dibentuk atas dasar kebohongan itu menjadi self-invalidate norms. Bukan hanya sekedar persoalan biasa. Kayak kita berbohong membeli, misalnya ditanya, Peng sudah makan? Sudah, padahal belum. Satu kebohongannya itu. Apa kandung? Apa lauknya? Oh, ada ayam, telur, ikan. 2, 3, 4. Ayam, telur, ikan. Padahal dia belum makan ya. Di mana makannya? Oh, di restoran nasi telur. 5. Sama siapa makannya? Sama A, B, C, D. 6. Itu 10 sudah pintu-pintu kebohongan itu. Lekak berdenden istilahnya. Iya. Dia jadi
Dan dia itu harus ingat, harus konsisten dia dengan kebohongan pertamanya itu. Makanya sebetulnya orang yang berbohong itu harus dia punya memori yang kuat. Harus runut dia. Tapi kalau orang yang jujur itu tidak ada beban. Kita katakan apa adanya. Iya kan? Dan kebohongan itu akan membawa atau berakibat pada kebohongan lainnya. Sekali kita berbohong itu, makanya di dalam konteks teori sosial, norma-norma yang hidup di dalam sistem sosial, apakah itu norma hukum, ya, norma adat istiadat, norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan jaringan yang saling berkait-kaitan. Jadi kebebasan serba boleh dalam satu atau pelanggaran dalam satu norma, itu secara psikologis akan berimplikasi terhadap pelanggaran terhadap norma-norma lainnya. Ini saya bicara teori ini. Ya, coba Anda perhatikan itu. Dalam lingkungan sosial yang lazim, ya, tentara misalnya, militer itu kalau dalam lingkungan sosial seperti ini, dia terikat oleh larangan untuk tidak membunuh sesamanya. Takut dia kan? Karena ada norma yang... Tapi begitu dia ditarik ke medan perang, di sana itu dia diharuskan dalam satu ekosistem perang, lingkungan perang, yang mengharuskan dia untuk membunuh. Dia mau membunuh orang yang tidak dia kenal sama sekali, hanya karena berbeda seragam saja. Itu saya tidak ngerti bagaimana cara pembiusan psikologis itu. Kok dia berani melakukan pembunuhan, merenggut nyawa orang lain itu, tanpa pernah dia disakiti, tanpa pernah dia berinteraksi. Hanya karena dia lihat itu berbeda tempatnya, jaraknya dia, garis perangnya dia, itu dia berani bunuh. Ya, Anda bisa lihat itu korban yang di Palestina itu. Semua dia bantai itu. Jadi di sini kenapa ini menjadi persoalan? Karena nilai yang melingkupi mereka itu sudah sebetulnya buruk dari awal. Pertama, dia membangun perang untuk membunuh itu dengan kebohongan. Kedua, ketika dia membangun tentara ya, dengan berbiaya lagi, itu diajarkan secara terlatih untuk membunuh dengan cara yang paling cepat, efisien, dan efektif. Bayangkan, tidak mengerikan itu. Nah, ketika dia berada di dalam lingkungan yang buruk itu, dia merasa tidak terikat untuk melakukan pelanggaran yang lainnya. Karena dia merasa membunuh saja boleh, apalagi sekedar menggunakan narkoba. Ya, itu logiknya. Apalagi sekedar memperkosa orang lain. Membunuh saja saya bisa dan tidak dihukum. Jadi semua dia bisa perkosa orang-orang yang jadi pelanggaran itu jatuh, normal, berantai dia. Nah, disinilah tempatnya kegagalan kita di dalam sistem sosial itu kalau kita tidak peduli. Ketika masyarakat, ya termasuk kita mahasiswa ini enteng menganggap bahwa kebohongan itu adalah hal biasa, maka sebetulnya kita sudah berpermisif itu. Berada dalam ancaman lambat. Sudah terbiasa lama-lama dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Ya, makanya seperti kalau sering saya sampaikan itu ibarat imparable paradox of boiled frog namanya. Jadi paradoks boiled frog itu kata rebus itu. Kalau dia dimasukkan dalam panci yang airnya panas, dia langsung melompat menyelamatkan diri itu. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam panci yang dingin, dia berada dalam comfort zone, zona kenyamanan. Tiduran sih. Iya. Tiduran. Jadi kenapa dia tidak memiliki respon? Karena internal sensornya itu sudah mati. Sudah dari awal dia berada. Sehingga tidak punya kepekaan. Dan dia milih mati dalam didihan air itu daripada menyelamatkan diri. Karena apa? Karena internal sensor, ya, motorik, ya sensor motoriknya itu tidak
tidak aktif. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur lama berada di dalam comfort zone. Nah, Anda ini semua, kalau terlalu lama berada dalam comfort zone, itu buntu otak kalian itu. Iya. Senangnya nonton TikTok saja. Bang Joget, boleh sambil bertanya, Pak? Iya, boleh. You have full liberty to that. Silakan. Ketika hakim dalam membuat pertimbangan hukum itu sesat Prof atau legal fallacy, apa teori atau argumentasi kita dalam membantah atau membenarkan fakta-fakta dalam persidangan? Minta air putih. Terus ketika hakim melakukan legal fallacy, Ya. terus Apa teori yang tepat Prof, untuk mengcounter kesesatan hukum? tadi sudah saya katakan, the truth itu, kebenaran itu adalah kewajiban hakim. Ya, ketika dia sengaja membuat pernyataan yang sesat atau apalagi menyesatkan diri dengan menggunakan atau memilah fakta-fakta tertentu untuk memenangkan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, itu sudah mengandung ketidakadilan, menyesatkan, dan dia bertentangan dengan satu integritasnya. Jadi teori integrity of law itu, kalau dalam Ronald Dworkin itu, norma itu memiliki validitas kalau dia berintegritas. Apa komponen integritas dalam hukum itu? Itu nilai itu, Bong. Nilai. Nilai apa? Nilai kebenaran. Nilai kejujuran. Nilai keadilan, keseimbangan. Itu adalah nilai yang menjadi dasar dan indikator kita untuk mengukur apakah seseorang itu telah melakukan penyimpangan atau tidak. Ya. Tapi kalau yang Anda sebut legal fallacy, itu hanya sekedar berada di dalam tataran rasio. Bisa saja orang melakukan kesalahan karena dalam cara berpikir yang tidak cermat, tidak capable, tidak profesional. Mungkin itu ada kemaafan. Tetapi yang sengaja berbohong, tidak jujur mengungkapkan dasar bagaimana cara dan sengaja melakukan itu, dia itu yang dia dimintakan pertanggungjawaban terhadap Tuhan, kepada Tuhan itu. Seandainya saya umpamakan Anda semua hakim, hanya karena Anda membela sesuatu lalu dikasih duit misalnya, lalu Anda minum dan makan dengan uang itu, perasaan Anda itu bagaimana? Padahal Anda sudah menghukum orang itu, atau sudah mengeksploitasi dia. Misalnya, seperti kasus Rozar Ricard itu. Zora? Zara. Bagaimana perasaan Anda? Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Jadi legal fallacy itu sebetulnya berada di dalam tataran benar salah itu. Bukan sesuatu yang terlalu substantif. Yang substantif itu adalah kesalahan dengan sengaja berbohong, sengaja melakukan perekayasaan, sengaja melakukan perekayasaan untuk membuat putusan tadi. Ya, jelas itu? Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Please. Pink, mungkin ada pertanyaan? Dari saya cukup sih. Ya, Prof. Ya, silakan. Jadi belum dijelasin terkait a priori dan posteriori. A priori dan posteriori. Oh, posteriori. Jadi pengetahuan a priori itu pengetahuan yang kita asumsikan. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tadi. Kan tidak ada, kita tidak bisa melihat faktanya itu. Apa yang dimaksud 2 itu tidak ada. Tapi kita bayangkan. Makanya di dalam teori kebenaran, itu ada 3 teori kebenaran ya. Ada teori koherensi,
ada teori korespondensi, dan ada teori pragmatisme. Nah, koherensi itu yang melihat pada kekoherensian antara norma satu dengan norma yang lainnya. Sementara korespondensi itu yang menyesuaikan antara norma satu dengan fakta yang terjadi di lapangan tadi. Termasuk fakta persidangan yang Anda angkat di pengadilan tadi. Ya. Nah, sedangkan pragmatisme itu diukur pada kemanfaatan. Jadi apabila satu tindakan atau program itu sudah bermanfaat, dianggap bermanfaat dan menghasilkan, maka ukurannya itu produk tadi itu dianggap benar teori itu, atau mengacu kepada kemanfaatan tadi. Saya kira ini sudah cukup ya nanti untuk dan efektifnya juga itu saya kira cukup 1,5 sampai 2. Terima kasih banyak atas segala perhatian, diskusi dan apresiasinya. Saya berharap kita bisa melanjutkan pada pertemuan sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.